Halo Pak Gregorius dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya, Terikardo dengan NIM 20D1000096. Di kesempatan kali ini, saya ingin membuat video mengenai reaction tentang tugas. Dan di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Pak Gregorius berikan di video ketiga di Super Cyber. Dan di sini dapat kita lihat ada 4 pertanyaan yang diajukan oleh Pak Gregorius kepada kita. Yang pertama, jelaskan definisi dan alasan hukuman mati. Yang kedua, jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Dan yang ketiga, jelaskan mahasiswa setuju atau tidak terhadap hukuman mati. Lalu yang keempat, dalam situasi pandemi, pemerintah mengalami dilema. Kebijakan lockdown atau PPKM mengakibatkan hukuman mati bagi rakyat tanpa gaji bulanan, buruh harian, penjual kecil-kecilan. Akan tetapi, kebijakan tanpa lockdown atau PPKM mengakibatkan hukuman mati bagi pasien COVID-19 dan tenaga kesehatan yang berjibaku mengatasi virus pandemi ini. Menurutmu kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan? Lalu yang kedua, pada tahun 2005 setidaknya ada 2148 orang yang dieksekusi di 22 negara termasuk di Indonesia. Dari data tersebut, 94% praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara saja. Misalnya Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah memberlakukan resolusi tidak mengikat pada tahun 2007, 2008, 2010, 2012, dan 2014 untuk menyerukan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Meskipun hampir sebagian besar negara telah menghapus hukuman mati, tetapi sekiranya 60% penduduk dunia bermukim di negara yang masih memberlakukan hukuman mati seperti di Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan di negara kita, Indonesia. Yang ketiga, saya setuju mengenai hukuman mati itu diperizinkan atau diperbolehkan di sebuah negara asal digarisbawahi untuk memvonis orang yang benar-benar mutlak atas kesalahannya, seperti teroris, bandar narkoba. Bandar narkoba ini saya tekankan lagi di bagian bosnya, karena bos ini kan yang membuat satu server ini berjalan, dan dia adalah suatu inti dari permasalahan narkoba itu bisa ada di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah pembunuhan berencana. Yang keempat, menurut saya lockdown atau PPKM ini bukanlah suatu solusi yang sangat benar, karena menurut saya ya benar bagi orang yang memiliki memiliki kekuasaan atau memiliki semua yang ingin mereka miliki, atau bisa dibilang orang kaya atau orang yang berkecukupan. Itu mereka kalau mengalami PPKM atau lockdown mungkin mereka biasa aja, kayak ya oke, masih ada uang masuk mungkin, atau masih bisa terkontrol. Tetapi kalau PPKM ini dijatuhkan untuk orang yang kalau nggak kerja ya nggak makan, kan sama aja, berarti itu bukan solusi yang tepat. Apabila ingin ingin memberi yuk lockdown di daerah sini, yuk beri PPKM di daerah sini atau di mana mungkin, itu menurut saya bukan solusi yang mungkin solusi yang benar tapi belum 100% benar. Menurut saya kalau misalnya memang Anda menginginkan suatu daerah ini untuk lockdown atau PPKM, Anda juga harus bisa menyiapkan kebutuhan hidup mereka. Bagi mereka yang saya sebutkan tadi, kalau tidak kerja tidak bisa makan. Kalau misalnya Anda suruh lockdown, Anda suruh PPKM, otomatis dia tidak bisa berjualan, dia berada di rumah, penghasilan tidak ada, dia mau makan sama apa? Mau makan pakai apa? Kan sama aja. Jadi lebih baik menurut saya
Ya oke, kalau misalnya memang lockdown dan PPKM ingin terus berjalan, namun harus tetap memikirkan orang yang berada di bawah, tidak hanya memikirkan orang yang di atas. Buat apa sih kita memikirkan orang di atas kalau mereka selalu berkecukupan untuk memenuhi apa yang ingin dibutuhkannya. Tapi kita harus memikirkan untuk orang yang kurang mampu, apalagi sampai disuruh lockdown PPKM. Padahal orang itu harus bekerja di setiap harinya untuk memenuhi hidupnya di hari itu, kan kasihan gitu loh. Jadi apabila ingin menjadi apabila ingin menjalani PPKM atau lockdown, solusi yang tepat adalah tetap memberi lockdown dan PPKM, namun diberi bantuan berupa sembako selama dia melakukan lockdown atau PPKM ini.